tambah nanti berikutnya lagi di Sabtu depan insya Allah ya, kalau misalkan ada izin dan juga ada link Zoom meeting yang baru. Karena yang link Zoom meeting yang kemarin atau sebelumnya di awal semester sudah disampaikan oleh Prodi itu akan expired di hari ini ataupun di hari berikutnya ini. Baik, saya coba share screen dulu ya. Kita akan masuk ke sini. Saya share screen gini aja ya. Nah ini. Ada materi baru yang kemudian ini sebenarnya sudah harusnya sudah di pertemuan sebelumnya, tapi karena memang ada libur bersama dan lain-lain, jadi saya mengikuti dengan materi kawan-kawan yang di reguler. Tapi begitu pula dengan kawan yang reguler itu kan ada yang bersilang. Jadi ada yang kemudian di reguler juga karena libur bersama hari raya dan libur bersama hari raya agama yang lain. Kemudian yang di reguler sore tidak. Nah itu kemudian akhirnya berselang-seling. Dan akhirnya materi yang ini saya coba apa namanya sampaikan di menjelang akhir ini. Jadi yang reguler pagi ini belum mendapat materi ini dan lebih dulu dari regular sore, sekarang regular sore yang kemudian saya sampaikan lebih dulu. Baik, ini adalah dot metric display yang kemudian mungkin kawan-kawan bisa lihat di banyak tempat ya. Mungkin di kampus Banjarbaru, yang di kampus Banjarbaru ataupun di Banjarmasin dulu ada ini. Sekarang yang di Banjarmasin itu kalau tidak salah rusak. Saya sebelum sempat membongkar ini display yang panjang itu untuk kemudian dilihat apa yang rusak, kemudian apa yang kemudian bisa diperbaiki. Kalau di Banjarbaru kalau tidak salah masih ada di kantor depan, itu di bagian keuangan ataupun di depan kantor Prodi. Ada kemudian display dot metric yang kemudian menunjukkan tulisan selamat datang di Sri Banjarbaru. Ini seterusnya di situ ya, ada bisa kita tulis berbagai macam hal di situ. Karena kalau misalkan juga di sebagian di jalanan itu ada toko-toko yang kemudian menggunakan display dot metric untuk menampilkan tulisan misalkan harga produknya dan segala macam, itu ada digunakan juga di display dot metric ini. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah dasar sekali dari display dot metric ini. Jadi display dot metric yang kita apa namanya atau display yang sebelumnya yang kita pelajari itu ya display 7 segment, kemudian ada LCD dan apa namanya LED biasa yang persatuan itu kemudian bisa jadi dijadikan sebuah display yang kemudian kita sebut sebagai display dot matrix seperti ini ya. Jadi di apa namanya display LCD itu kawan-kawan bisa lihat dia dibentuk dari sekian titik untuk kemudian membentuk sebuah karakter ya. Jadi kalau tidak salah jumlahnya itu kurang lebih sama dengan yang ada di display dot matrix kayak gini ya. Tapi dia dalam bentuk liquid. Kalau ini dalam bentuk LED. Jadi kalau LED itu dibentuk per titik seperti ini ya. Kemudian kalau LCD itu dibentuk per titik seperti ini, tapi dia dalam bentuk liquid atau cairan. Itu yang kemudian warnanya biasanya warna hitam atau juga warna putih. Nah kalau yang ini bisa juga warna-warni ya. Kebanyakan sih berwarna merah, tapi ada juga yang berwarna hijau, ada juga yang warna biru, ada yang berwarna kuning, ada nanti bisa juga RGB ya. RGB itu singkatan dari red, green, blue. Jadi kalau misalkan dia tiga warna itu, kemudian dari tiga warna itu menyala dua di antaranya, nanti akan membentuk warna yang lain. Nanti ada kemudian juga kemudian warna yang bisa dibentuk sekian banyak dari tiga warna red, green, blue atau merah, hijau dan biru itu. Jadi kalau misalkan merah dicampur dengan biru gitu ya, itu bisa jadi warnanya menjadi warna baru menjadi warna ungu seperti itu atau magenta ya. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi yang kita sekarang punya di lab itu di apa namanya modul kita ini, dan saya ambil modul kita ini, oh ini ya modul master micro Arduino ini itu adalah dot matrix yang seperti terlihat di slide ini, itu hanya berwarna merah nanti. Baik, jenis dot matrix itu eh, macam-macam sebenarnya ya, tapi yang 7 kali 5 ini artinya 7 satu display dot matrix yang kemudian mempunyai 7 kali 5 titik atau 35 titik ini untuk membentuk satu karakternya ya.
Jadi di LCD kemarin juga satu karakter atau misalkan satu huruf, satu angka ataupun satu karakter ASCII yang lain itu bisa dibentuk dengan menyalakan atau mematikan ya beberapa titik, dan itu jumlahnya sama kurang lebih 7 kali 5 titik. Jadi 7 baris titik kemudian 5 kolom. Nah, itu yang kemudian membentuk satu karakter angka ataupun huruf di situ. Baik, ini kalau dari pengertian yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti dia ada apa namanya baris dan kolom, dan masing-masing itu bisa jadi dihidupkan dengan memberikan apa namanya data ataupun tegangan positif ataupun negatif di masing-masing dari terminalnya, baik baris ataupun kolom. Nanti ada yang kemudian disebut sebagai cathode column anode row gitu ya. Ada yang sebaliknya juga anode column cathode row, ACCR ataupun CCR itu CCAR atau CCIR gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi yang ACCR itu. Nah, itu yang kemudian di masing-masing Dotmatic display itu ada dua macam itu. Seperti halnya juga kalau kita dulu menggunakan 7-in-1 display ya. Ada yang common anoda, ada yang kemudian common katoda. Nah, itu sama kurang lebih seperti ini. Jadi untuk dia bisa menyala ataupun dihidupkan salah satu titik atau beberapa titik ataupun semua titiknya, itu kemudian harus diberikan tegangan apa? Tegangan positif apakah tegangan negatif. Jadi ada yang kemudian kalau istilah bahasa ininya di kaman yang jadi satu itu apakah tegangan positifnya atau terminal positifnya atau terminal negatif. Kalau misalkan dia jadi satu adalah terminal negatifnya, maka untuk menghidupkannya kita perlu memberi data ataupun tegangan positif, atau istilahnya kita akan beri data satu ataupun high. Tapi kalau misalkan yang bersatu ataupun dijadikan satu adalah terminal anodanya, maka kita harus memberikan data negatif ataupun ground gitu ya, ataupun data nol ataupun low ke masing-masing terminal, baik itu baris ataupun kolom di Arithmetic display ini. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kurang lebih sama prinsip kerjanya dengan LC bukan dengan 7-segment display. Jadi hanya saja dia sekarang punya lebih banyak apa namanya terminal, baik itu baris ataupun kolom. Nah, jadi di situ yang kemudian menjadi pengertian di eh, slide ini ya. Nanti kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau secara digambarkan secara elektronik, dan memang secara elektronik dia disusun dari LED ataupun LED-LED kecil itu. Kami bahas kalau zaman saya sekolah dulu, kami menyebutnya LED saja ya, karena belum ada sebutan LED TV itu atau LED display di handphone ataupun AMOLED, bahkan itu tidak ada atau belum ada waktu zaman saya sekolah STM dulu. Jadi adanya LED gitu, LED kecil. Jadi kami tidak menyebutnya LED LED gitu. Jadi kalau beli di pasaran, Om atau Pak beli LED warnanya ini merah, yang kecil apa yang besar? Besar misalnya, yang besar berarti sekitar 5 mili ukurannya. Nanti ada yang kecil sekitar 3 mili. Ukuran ininya ya, ukuran apa namanya LED ini. Jadi yang ada di papan kita ini di Master Micro Arduino itu adalah LED kecil-kecil ini ya. Di sini bawah ini. Bentar, saya matikan duluan ini. Bentar. Panelnya saya tidak menggunakan dua kamera, soalnya ini kalau minggu kemarin sudah menggunakan seluler, tapi ternyata tetap ada gangguan. Ini ya, saya pegang di bawah. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di gambarnya aja ya. Itu ada LED kecil-kecil itu ukurannya sekitar 3 mili. Nah, yang dulu seperti itu ya. Ini kemudian kalau kita misalkan merakit sendiri ya, Dotmatic display dari LED yang kecil-kecil itu bisa dengan cara menyoldernya ataupun dibuatkan PCB-nya ataupun papan rangkaiannya, untuk kemudian kita bisa membentuk LCD bukan LCD display dot metric yang kurang lebih sama seperti yang dijual di pasaran nih. Kalau dijual di pasaran kan kita tinggal pakai saja, kemudian tapi kita perlu mengidentifikasi dia termasuk nanti CCIR ataupun dalam kategori ACCR. Nah, ini ada istilah baru lagi ya. Jadi nanti tolong diamati baik-baik. Kalau di gambar di situ ya, sisi IR di gambar kiri atau di gambar apa namanya elektroniknya ini, itu kemudian kawan-kawan bisa lihat dia apa yang kemudian dijadikan satu di situ ya. Apa yang kemudian dijadikan
satu di gambar sebelahnya lagi atau di gambar kanannya ya. Nah, itu kawan-kawan bisa perhatikan, bisa dilihat apa yang kemudian berbeda, apa yang sama. Nah, jadi bedanya bisa dilihat secara apa namanya nyata untuk kemudian membedakan antara CCIR dengan ACCR. Bisa jadi nanti keluar lagi itu di ujian. Baik, kita lihat display.matic yang kemudian kita punya ya di Master Micro Arduino modul versi 2 yang kita atau kampus punyai dan biasanya kita pakai atau menggunakan. Ini dia menggunakan model seperti itu ya. Jadi sama seperti yang dijual di pasaran itu. Tapi kalau dijual di pasaran itu kan sudah disusun sekian banyak, misalkan ada yang disusun 4 dot metric display, ada yang kemudian disusun menjadi 8, 16 dan seterusnya. Atau ada yang bahkan disusun menjadi misalkan 4x4 gitu ya. 4 display ini secara vertikal, kemudian 4 lagi secara horizontal. Jadi bisa menampilkan banyak banyak apa namanya karakter. Ataupun misalkan kalau nanti dibuat bertumpuk-tumpuk gitu ya, sekian banyak secara horizontal, sekian banyak secara vertikal, maka bisa jadi nanti akan membentuk kalau di apa namanya di depan kantor gubernur misalkan gitu ya, ataupun di depan kantor yang apa itu ya dinas perindustrian atau perdagangan di kilometer 5 Jalan Ayani, ataupun di tempat-tempat lain depan misalkan pengadilan negeri itu misalnya ada juga yang tapi dia sudah menggunakan panel dot matrix display yang RGB gitu. Jadi kalau misalkan dia apa dilihat secara dari jauh itu kelihatannya dia menampilkan seperti gambar video gitu ya. Jadi itu sudah lebih ini lagi sudah lebih rumit lagi pemrogramannya dari sekedar yang ada sekarang. Tapi kalau misalkan dia sudah dilengkapi dengan modul-modul microcontroller dengan modul driver-driver, dia tinggal diprogram saja, dicolok saja komputernya ke situ, nanti bagian driver dan juga microcontrollernya yang menerjemahkan dari laptop atau bahkan bisa jadi dari video yang sudah dimuat dari lewat flash disk gitu ya, sudah atau juga dikopikan ke memory card-nya, tinggal dipasang, nanti dia akan memutar itu secara terus menerus. Nah, dot matrix display yang digunakan oleh apa namanya kantor-kantor pemerintahan itu sudah yang lebih bagus lagi ya ininya. Bisa jadi sudah kualitasnya bukan lagi LED biasa, tapi bisa jadi sudah AMOLED gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari atau pada saat siang hari pun itu terlihat jelas. Dulu awal-awal panel-panel seperti itu dipasang di jembatan penyeberangan di Mitra Plaza di Jalan Antasari itu ya. Dulu itu sempat ada display yang besar itu. Kemudian setelah beberapa lama mungkin rusak segala macam, dicabut kembali, jembatan penyeberangannya juga sudah tidak ada lagi. Nah, barulah kemudian di kantor-kantor pemerintahan. Mungkin kalau ada yang pernah melihat dulu ya, itu sejadi itu zaman dulu sekali. eh Sebentar, kita terus lagi ya. Nah, yang terpasang di tempat kita itu ternyata ini ya, setelah saya coba amati dan coba teliti, ternyata di dalam Master Micro Arduino yang kita punya di lab itu termasuk dalam kategori CCIR. Artinya apa? Nanti kawan-kawan coba amati lagi dari tadi pengertian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini cathode column anode row. Jadi untuk kemudian bisa apa namanya dinyalakan ini ya, ini harus ada hubungan eh, apa namanya? Kalau di apa Seven segmen itu kan ada yang kemudian dijadikan satu, misalkan katode dijadikan satu, kemudian harus dinyalakan dengan cara memberi data ke masing-masing input display metriknya itu pakai anode, berarti dia ada datanya high gitu atau satu. Nah ini sedikit berbeda ya dengan yang si ini tadi, dengan si kita ulangi lagi pengertiannya. Jadi sedikit berbeda dengan si display segmen. Maka untuk menyalakan si display dot metric ini, kita harus mengombinasikan antara bus dengan kolom itu satu dengan nolnya. Jadi kalau misalkan CCIR ini seperti yang tadi terpasang di tempat kita di modul yang ada di lab itu, untuk kolomnya sendiri itu adalah termasuk nanti diberikan data height. Kemudian kolom barisnya, mohon maaf, barisnya itu sebentar kebalik. Ini cathode kolom, berarti kolomnya ini dalam harus diberikan
data low ataupun kita hubungkan nanti ke ground, kemudian anodanya ini di atau data high-nya di masing-masing barisnya ini. Ini pointernya mana nih? Pointer. Agar. Nah, ini bagian bagian barisnya adalah nanti anoda ya, itu dia harus diberi data height di sini ataupun diberi data 1. Sedangkan kolomnya di sini ini harus diberi data 0 ataupun nanti di groundkan. Nah, ya ini yang kemudian ada di tempat kita cathode column anode row. Ini yang ada di master micro Arduino di tempat kita. Jadi itu yang kemudian kita harus ingat baik-baik untuk kemudian bisa memberikan koneksi yang tepat. Jadi koneksinya nanti ke apa namanya pin-pin digital dari mikrokontrolernya. Kemudian kita harus beri data apa untuk bisa menghidupkannya. Itu yang kemudian harus kita perhatikan. Dia termasuk CCIR ataupun yang satunya lagi nih ya, ACCR. Nah, itu dia. Jadi ingat, ini tadi kita termasuk dalam kategori CCIR atau CCAR. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk memprogramnya ini, kemudian kita perlu memberikan masing titik itu ya. Misalkan, ini memang harus dipahami secara elektronik ya. Misalkan ini, kalau kemarin itu kan kita membaca data dari membran keypad 16 itu ya, atau 4x4 membran keypad. Nah, itu kurang lebih sama dengan itu. Hanya saja yang itu, satu kemudian kita beri data ya, masuknya di kolomnya kita beri data, maka di barisnya akan kita baca datanya. Nah ini kalau ini tidak, dua-duanya di baris kolom sebenarnya kita beri data tapi berbalikan. Kalau misalkan di sini ya di sisi IR ini untuk menyalakan misalkan titik yang di pojok kiri atasnya ya, pojok kiri atas, maka harus kita berikan di baris pertama itu adalah datanya high ya. Kemudian di kolom pertama di sini adalah datanya low. Nah, itu baru kemudian itu menyalakan satu titik di pojok kiri atas ini. Nah, jadi ini. Nah, tadi. Nah, ini ya. Ini saya tunjuk nih, pojok kiri atas nih. Untuk menyalakan satu titik di pojok kiri atas di baris pertama, ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 baris. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau ini mohon maaf nih notasi R1, R2 dan seterusnya ini belum belum saya tuliskan di sini. Nanti kawan-kawan ingat baik-baik ya. Ini C1 ya bukan. Ini R1, R2, R3 sampai R7. Artinya row 1 sampai row 7. Nah, ini C1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi untuk menyalakan satu titik di pojok kiri atas, kita harus memberikan data di R1-nya adalah high, kemudian di kolom 1 adalah low. Nah, begitu seterusnya kalau misalkan mau dinyalakan di pojok kanan atas nih ya, maka baris 1 ini harus datanya high dan kolom 5 harus datanya low di sini. Nah, ini ingat nih sambungannya kan bisa dilihat nih. Nah, ini. Nah, ini adalah lambang dari LED ya yang segitiga. Nih, yang saya tunjuk nih ada panah keluar itu lambang LED itu. Mungkin nanti kalau misalkan iseng ataupun ada waktu coba cari di Google LED simbol gitu ya atau lambang dari LED itu biasanya adalah ini. Ini kalau tanpa panah keluarnya itu adalah itu lambang diode. Diodenya itu yang kemudian bisa menyalakan bisa bukan bisa melewatkan ataupun tidak melewatkan arus listrik tergantung nanti dia dihubungkan dengan cara seperti apa, apakah forward apakah reverse gitu. Nah, itu tapi itu nanti itu teori sebenarnya teori awal dari LED adalah eh, apa namanya? Si diode ini tadi dulu. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kemarin untuk membran keypad 16 itu ya, 4x4 itu, bisa jadi nanti akan keluar lagi di ujian akhir semester. Ini juga akan kurang lebih sama. Jadi misalkan yang diminta untuk menyalakan titik di baris kesekian, atau yang ditunjuk di gambar, misalkan saya tunjuk nanti di gambar mana, maka ada pilihannya. Itu yang nyala yang mana? Atau yang bukan nyala. Yang diberikan data itu seperti apa? Ada pilihan pemberian datanya nanti. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya lanjut dulu ya. Nah, ini kalau nyala seperti itu ya, kurang lebih ya. Nanti akan kita lihat.
Baik, ini tadi kita akan hubungkan ya. Saya sudah buatkan ininya. Nah, sudah saya fotokan, kemudian saya masukkan situ. Ini kebetulan yang ada di gambar di slide ini saya hubungkannya ke Arduino Uno ya. Alhamdulillah. Nanti kalau mau menghubungkan ke Arduino Mega 2560 ataupun di board Arduino Mega Pro Mini-nya itu tinggal cari saja pin yang kemudian kosong ataupun tidak menabrak dengan yang kemarin kita sudah gunakan ya, dari pin berapa sampai pin berapanya itu, ataupun mau menancapkan ataupun menghubungkan ke pin yang sama dengan yang di Arduino Uno ini ya, juga boleh. Nah, baik, kita akan coba lihat dulu ya di sini ya. Untuk menyalakan satu baris itu kita perlu memberikan data yang seperti apa untuk bisa kemudian dot metrik itu misalkan satu baris pertama, atau baris kedua, atau baris ketiga, dan seterusnya untuk bisa kita hidupkan ya. Baik, ingat punya kita tadi adalah sisi IR ya. Nah, kita lihat dulu koneksinya ini antara apa namanya display dot metricnya ke Arduino Uno yang kita punya ini. Sebenarnya tidak harus Arduino Uno ya, tapi kebetulan yang saya contohkan di sini Arduino Uno. Untuk mempermudah saja, kawan-kawan nanti bisa diulangi kembali gitu ya dalam rangka menguji coba ataupun mengetes ataupun kemudian melihat hasil dari koneksi ataupun memonogram dari display dot metric ini. Baik, misalkan di sini ya di master micro Arduino kita untuk terkait dengan baris dari si display dot metric ini, dia dihubungkan atau terhubung atau terkoneksi atau disediakan koneksinya di konektor 10 di situ ya. Jadi konektor 10 itu adalah nanti terkoneksi ke baris dari display dot metric ini. Nah, jadi di sini saya beri notasi B1. Kalau kemarin itu kan di membran keypad itu kan dia pakai istilah baris itu row ya. Tadi juga sebenarnya baris pakai row. Tapi saya bahasa Indonesiakannya menjadi B1 itu baris 1, 2, 3 sampai 7. Jadi baris 1 itu ada di pin 2, 3, 4. Jadi kita susun saja di digital apa namanya? Digital pin dari Arduino Uno ya. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian sampai pin 8, sedangkan kolomnya sendiri itu ada dari pin 9 sampai pin mana? Pin 13 ya. Ini sudah terpakai habis nih. Jadi pin 1, pin 2-nya itu kan pin 1 mohon maaf, pin 0, pin 1 itu dipakai untuk kemudian eh, komunikasi data dari microcontroller ke laptop kita lewat USB port ya. Jadi biasanya saya tidak rekomendasikan untuk menghubungkan ataupun menggunakan dua pin itu 0 dan 1. Jadi kita mulai dari pin 2 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan Arduino Uno, ini semua pin selain 0 dan 1 itu sudah terhubung semuanya. Jadi baris itu dari 2 sampai 8, kemudian untuk kolomnya itu nanti dari pin 9 sampai pin 13. Sebenarnya pin 13 itu juga terhubung ke salah satu LED yang ada di board Arduino. Hampir semua board Arduino itu menghubungkan pin 13-nya ke LED. LED internal dari boardnya ya. Jadi produsen Arduino dari yang mana saja, Uno, kemudian misalkan D9, D9, Mega, Mega Pro Mini, ataupun Nano. Ini yang saya pegang ini Arduino Nano. Kecil sekali ini. Ini sejari jempol saya ini. Ya, kalau saya tunjukkan ke kawan-kawan ini. Jari jempol saya. Ini Arduino Nano ya. Nih, katakan saya pegang nih ya. Segini anunya, ukurannya. Sejari jempol saya. Ini Arduino Nano. Ini Arduino sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, tapi ini yang untuk ukuran kita yang bisa kita kemudian temukan di pasaran itu dengan cukup mudah ya adalah Arduino Nano. Jadi sekecil itu ukurannya. Nah, itu juga sebenarnya sama, dia Atmega 328 sama dengan Arduino Uno ya. Tapi dan dia juga sebenarnya pinnya sama. Kalau digital pinnya dari 0 sampai 13. Kemudian analog pinnya dari 0 sampai 5 kalau tidak salah. Baik, lanjut lagi ya. Nah, ini tadi koneksi dari pin-pin kolom dan barisnya ya. Kemudian kita lihat.
Nah, kita mulai misalkan ini tidak ada library yang khusus yang kemudian di load ataupun di-includekan di sini seperti halnya kita kemarin menggunakan LCD yang I2C, itu ada library wire, kemudian ada juga kita menggunakan library yang lain ya, misalkan LCD I2C itu yang kita harus includekan pada saat kita menggunakan perangkat-perangkat yang menggunakan I2C itu. Nah, sekarang kita tidak menggunakan itu, tidak ada library yang kita harus load ke sini. Jadi kita langsung saja menggunakan ke sekian banyak. Jadi kalau dari 2 sampai 13 itu kurang lebih ada 12 pin yang harus kita gunakan ya. Tadi 7 baris, kemudian 5 kolom, berarti ada kurang lebih 12 pin yang harus kita gunakan dan harus kita setting di awal dulu. Jadi di atas setup ini tidak ada include library, tapi di point setup-nya atau di program bagian setup-nya ini kita harus definisikan dulu pin mode dari masing-masing uh, digital pin 2 sampai 13. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat atau rekan-rekan sekalian bisa lihat di situ ya. Ini uh, apa sih namanya? Case sensitif ya bahasa ini ya. Tidak boleh diganti-ganti uh, M besar, M kecil, P besar, P kecil, dan hurufnya ini tidak boleh diganti-ganti. Jadi kalau misalkan iseng gitu ya, pin mode M-nya itu diganti huruf kecil, misalkan yang ini. Nah ini ya, M yang saya tunjuk ini. Maka itu akan menimbulkan nanti error pada saat proses compiling atau compile atau kompilasi ya. Jadi ini tidak boleh diganti-ganti karena ini memang standar dari bahasa C++ untuk kemudian mungkin bahasa C seperti itu ya. Bahasa apa namanya? Python juga kalau tidak salah juga case sensitif. Jadi besar kecilnya itu berpengaruh karena ini adalah sebuah perintah dari bawaannya ya, bawaan Arduino-nya itu kemudian kita tidak boleh salah dalam mendefinisikan ataupun mengetiknya ini. Jadi pin mode untuk pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13 ini ya. Ini semuanya adalah kita setting sebagai output. Nah, tulisan outputnya juga tidak boleh dihuruf kecilkan. Misalkan kenapa ini huruf kapital semua gitu ya. Iseng di outputnya ini kecil semua. Nanti akan ada error ataupun akan ada pesan kesalahan pada saat kita lakukan kompilasi. Jadi pada saat kita compile itu dia akan error. Ataupun proses kita mengupload, dia akan proses mengcompile dulu. Pada saat sebelum diupload, pada saat compile-nya error, akan dia akan berhenti dan tunjukkan biasanya baris mana yang kemudian ada terjadi kesalahan ketik. Ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan ya yang lebih ini lagi, saya biasanya kan mengcopy pastekan coding program itu ke WA. Nah, kawan-kawan itu biasanya ada juga yang bertanya, Pak, kenapa tadi kan Bapak sudah copy pastekan programnya di WA gitu. Dia copy dari WA-nya, kemudian dia paste di Arduino IDE-nya. Itu ternyata tidak jalan. Ada pesan error, pesan error, pesan error. Saya bilang kadang-kadang ya ada yang kemudian kita copy paste, kita paste dari hasil teks kode program di WA itu yang kemudian di paste di Arduino IDE-nya dia menemukan membentuk karakter baru, ada spasi, ada kotak-kotak gitu. Nah, itu yang harus kita hapus secara manual. Karena saya kadang-kadang mengopi apa memberikan coding programnya itu kan tidak dalam bentuk file, tapi dalam bentuk teksnya yang saya copy dari Arduino IDE, kemudian saya pastekan di WA grupnya biasanya seperti itu. Jadi kalau nanti di copy paste lagi itu ya dari WA ke Arduino IDE-nya, ternyata bisa jadi akan ada karakter-karakter, dan karakter-karakter itu yang kemudian membuat error ataupun program tidak jalan pada saat dikompilasi. Nah itu harus dihapus. Jadi dia membentuk spasi-spasi aneh gitu misalnya. Saya tidak tahu persis namanya, tapi kawan-kawan yang beberapa kali mencoba dan saya juga sendiri coba, setelah saya copy paste, apa ini ya, kok tidak jalan? Ternyata ada karakter-karakter yang dia bentuk mungkin terbawa dari WA-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, ini sudah untuk apa namanya? Bentar, saya pakai pointernya dulu. Nah, untuk setupnya ya, jadi jangan lupa ini semua pin sudah kita setting sebagai output, tidak ada yang kita setting sebagai input. Nah, kalau di membran keypad kemarin itu secara karena kita menggunakan apa namanya headernya ataupun library-nya, dia nanti secara ini sudah di-setting sebagai input, sebagai output, sebagai input, sebagai output itu sudah disetting oleh library-nya. Kalau ini karena kita tidak menggunakan library, kita langsung saja melakukan proses inisialisasi dari masing-masing pin itu
dan kita setting modenya sebagai output. Baik, saya lanjut lagi. Nah, kemudian untuk menyalakan semua titik, ini kita tinggal gini aja ya. Beri data satu di semua, nah, kita geser dulu. Sampai satu ini, soalnya ini eh, tampilan kameranya menutupi kode programnya. Nah, ini ada void yang lanjut ya. Ini void nyala semua titik. Nah, kalau nama void ini tidak masalah. Mau huruf besar semua, mau huruf kecil semua, asal jangan nanti meniru nama function yang ada secara internal dari Arduino-nya ya. Jadi kalau misalkan ini kan nyala, kemudian saya pakai S-nya semua, S-nya ini huruf besar ya, semuanya ini, kemudian titiknya ini T-nya huruf besar, kemudian kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, ini adalah begin, kemudian kurung kurawal tutup, ini adalah end. Nah, saya sebentar bilang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, tadi karena ini sisi IR ya, kolomnya katode, kemudian barisnya ada anoda ya, saya lihat. Ini barisnya semuanya diberi data satu di sini ya, yang ntar saya tunjuk dulu. Nih, baris satu diberi data satu, baris dua diberi data dua, baris tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian kolomnya karena tadi CCIR, kolomnya adalah katode ya tadi ya. Ini diberi data 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua dari semua kolom yang ada di dot matrix display yang kita punya itu. Nah, jadi harusnya dengan kode program ini dan kita panggil ya void ataupun ini void namanya prosedur ya. Prosedur nyala semua titik ini itu kemudian akan menyalakan semua titik yang ada di display dot matrix-nya tadi. Nah, ntar. Nah, kalau mematikannya sebenarnya tinggal ini aja ya, tinggal kita beri data nol semua aja. Karena nanti tidak ada yang menyala dari semua titik itu. Karena istilahnya tidak ada tegangan yang kemudian diberikan ke sebenarnya ada tegangannya tapi tidak mengalirkan arus gitu ya bahasa bahasa elektroniknya. Dia diberikan tegangan tapi tidak mengalir arusnya ke bagian titik-titik dari LED atau display dot matrix-nya sehingga LED-LED-nya itu tidak dapat menyala seperti itu ya. Nah, ini adalah mematikan semua titiknya. Kita akan lihat. Nah, dari semua tadi ya function atau prosedur, mohon maaf, ini bukan function. Matikan semua titik dan nyala semua titik ini akan kita buat seperti flip-flop ya. Flip-flop itu nyala hidup. Seperti kita menjalankan aplikasi ataupun program Blink itu kan salah satu dari LED-nya itu kemudian bisa dinyalakan dan dimatikan. Nah, itu programnya kan secara defaultnya di semua Arduino yang ada sekarang itu semuanya sudah include itu untuk Blink ya. Blink itu kalau bahasa kami dulu di apa namanya sekolah itu ya itu namanya flip flop. Tapi kalau di bahasa ini namanya Blink. Kalau istilah kita sih mematikan, hidupkan gitu. Baik, kita lanjut di sini. Kita tunda kurang lebih setengah detik untuk mematikannya dan kemudian kita nyalakan dalam kurun waktu juga kurang lebih setengah detik. Jadi dia akan berkedip ataupun menyala secara bergantian. Kita akan lihat. Saya sudah rekamkan ini sebentar. Ya, sudah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari sekian banyak titik tadi, 7 baris dan juga 5 kolom, itu kemudian kita sudah beri datanya ya. Jadi pada saat nyala, itu dia mengalirkan arus, pada saat tidak menyala ataupun mati itu, ataupun tidak mengalirkan arus, maka nanti akan mati ini ya displaynya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk menyalakan semua titik ya. Nah, jadi mungkin ini belum terlihat rumit ya, karena mungkin ada juga yang nyeletuk di dalam hati, wah kalau menampilkan huruf yang berjalan itu seperti apa itu sangat rumit. Ya bukan sangat rumit sih, ya, lumayan rumit lah istilah saya ya, lumayan rumit. Untuk kemudian kawan-kawan nanti bisa bayangkan seberapa rumit kalau misalkan itu adalah yang terjadi di display handphone kita masing-masing. Itu kan dari sekian banyak warna ada yang kemudian resolusinya yang HD itu ya HD, ada yang kemudian full HD, ada yang kemudian
2K, ada yang kemudian 4K bahkan gitu ya, ada yang kemudian bisa jadi di atas itu ya layarnya itu ada yang 8K misalkan atau 8K. Nah itu lebih rumit lagi. Kemudian karena dari sekian banyak 8.000 titik secara horizontal misalkan TV itu ya. Kemudian anggap saja 4.000 titik secara vertikal itu bisa dibayangkan. Kemudian seberapa rumit dia di satu waktu kemudian menyalakan satu titik dengan warna tertentu dengan intensitas warna tertentu. Jadi misalkan ada sebuah gambar mati saja ya, gambar dua dimensi, bukan gambar ya gambar mati ya, gambar dua dimensi bukan gambar bergerak maksudnya ya. Anggaplah gambar yang paling sederhana itu gambar apa ya? Gambar lingkaran gitu ya, gambar lingkaran berwarna merah gitu. Jadi dan itu tampil di display Full HD. Full HD misalkan dia ukurannya berapa Full HD itu ya? 1080 gitu ya kurang lebih ya, 1080 kali berapa kali 700 sekian ya kurang lebih. Mohon maaf koreksi kalau saya salah ya. Atau itu HD masih ya, HD. Nah, jadi 1080 titik per horizontal dan 700 sekian titik secara vertikal. Nah, di titik tertentu kemudian harus menyala warna merah gitu ya, karena ada lingkaran warna merah gitu. Di tengah-tengahnya. Jadi center ataupun posisi di tengah-tengah lingkaran dengan ukuran sekian apa namanya sekian pixel gitu. Misalkan ukurannya 500 pixel eh, apa namanya radiusnya itu ya radiusnya. Nah, itu seperti apa? Itu pemrogramannya juga sudah lumayan rumit, apalagi kemudian dalam eh, kalau kita bayangkan ya ada gambar bergerak gitu, misalkan film ataupun kartun aja, nah itu kartun. Belum nanti kartun tiga dimensi, nah belum lagi itu kemudian gambar bergerak berupa hasil kamera video gitu ya. Nah itu dia, itu yang kemudian nanti bisa dibayangkan. Nah seperti apa kemudian kerjanya dari si prosesor ataupun kalau di handphone kita itu ada GPU-nya ya, graphical processor unitnya. Nah, di laptop kita juga ada kemudian GPU-nya. Kalau di saya kebetulan misalkan ada dedicated GPU-nya, ada juga yang integrated GPU yang include di dalam prosesornya. Nah, seperti itu ya. Itu yang kemudian menangani proses dari penampilan di layar ataupun di LCD-nya tadi, entah itu LCD-nya AMOLED ataupun LED ataupun yang lain itu ya. Atau Super AMOLED misalkan. Jadi ya, kalau yang sekarang-sekarang itu ada yang Super AMOLED ya. Jadi tidak hanya LED kemudian itu ada AMOLED, ada Super AMOLED lagi misalkan. Nah, baik, ini kurang lebih tadi ya hasil running programnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di situ ya, kurang lebih seperti ini. Ada kedap-kedipan dari nyala si ke semuanya nih ya, 35 titik dari display dot metric yang ada di apa nih namanya, Master Micro Arduino Board ini versi 2 ini. Nah, kurang lebih demikian ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sekalian bisa bisa eh, pahami. Nanti kalau yang tidak atau kurang paham bisa saja ditanyakan. Karena waktu terbatas bisa nanti ditanyakan lewat WA atau grup aja ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan sekilas ya. Bagaimana kemudian kalau kita ingin menyalakan salah satu titik dari display dot matrix ini. Karena intinya semua gambar bergerak ataupun gambar tidak bergerak ataupun gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi itu ya di display yang ada di layar handphone kita ataupun di layar laptop kita ataupun di display-display yang ada di dinas-dinas ataupun kantor-kantor pemerintahan itu semuanya dimulai dari menyalakan atau mematikan titik-titik tertentu di baris dan kolom itu tadi ya, baris kolom dan tertentu di displaynya tadi. Nah itu kemudian dimulai dari situ. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan tadi gambar lingkaran di display HD itu ya ukuran 1080 kali 700 sekian pixel, maka harus bagaimana, harus titik mana yang kemudian dinyalakan. Kemudian untuk membuat itu bisa berbentuk lingkaran, titik mana saja yang kemudian harus dinyalakan. Nah, jadi ini adalah teori dasar untuk kemudian kawan-kawan nanti melihat lebih detail atau memprogram lebih detail display-display yang punya resolusi lebih banyak lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan satu titik itu seperti apa tadi sudah kita singgung sedikit ya. Maka yang kita harus lakukan adalah memprogram dari baris pertama itu ya, kemudian kita hidupkan, nanti kita harus juga berikan datanya itu di kolom satu.
Jadi baris yang lain kita matikan, hanya kita hidupkan baris satu. Ataupun istilah sederhananya yang kita beri tegangan itu adalah baris satu saja ya, baris satu dan juga kolom satu. Nah, sisanya kolom yang lain kita matikan. Dengan cara apa kita matikan kolom yang lain? Dengan cara kita beri anode di sini. Karena kalau untuk menyalakan satu titik itu baris dan kolom yang bertemu, itu ya, eh, harus diberikan barisnya dalam bentuk anode ataupun tegangan positif ataupun VCC gitu ya, ataupun di sini datanya high, sedangkan kolomnya harus diberi atau katodanya harus diberi data low ataupun dihubungkan ke ground seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi ini yang kita lihat adalah baris pertama dengan kolom satu. Baris pertama kebetulan terhubung ke pin 2, digital pin 2 ya dari mikrokontrolernya. Kemudian di kolom satu itu kebetulan terhubung ke pin 9. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti apa ya kok tidak nyala nih ini. Nah, nanti kalau kawan-kawan mungkin ada yang juga pernah menggunakan simulator mikrokontroler ini ya bisa nanti dicoba apa namanya menghubungkan dari program ini dari yang apa yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian dicoba program ini di running, benar tidak nanti nyalanya itu sama persis dengan yang kemudian eh, saya sampaikan di kuliah ini ya. Nah, ini uh, kita beri nama atau saya beri nama nyala titik underscore B1 kolom 1. Artinya ini baris pertama kolom 1. Itu adalah tadi kalau di display dot metricnya ada di kolom paling kiri atas ya. Mohon maaf karena tadi kita mulainya kurang lebih 4 atau 5 menit. Saya minta waktu sedikit lagi ya untuk menjelaskan. Ini jam 16.52 sekian detik. Baik, untuk tidak mengurangi waktu kuliah yang tadi kita mulai agak lambat karena harus sholat asar dulu ya kawan-kawan juga, saya juga. Baik, kita lihat di sini. Ini untuk menyalakan salah satu titiknya tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita lihat tadi saya potokan aja nih. Karena kalau nanti tidak jalan bermasalah. Karena tadi saya kekurangan kabel untuk kemudian menghubungkan ininya. Jadi apa namanya? Saya cabut-cabut cari-cari dulu. Dan ini sudah dipotokkan. Kurang lebih seperti itu ya. Satu titik saja yang nyala. Kalau tadi kan di video yang sudah saya tampilkan itu adalah menyalakan semua titik yang ada di display dot metric ini. Jadi kalau nanti kita merunning dari program yang tadi ya, nah itu saya tunjuk itu satu titik di pojok kanan atas. Kalau kita running tadi program yang sudah disampaikan, nanti yang nyala hanya satu titik ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi kalau kita membentuk apa namanya huruf ya, huruf-huruf ataupun angka misalkan. Tapi mungkin huruf dulu. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih demikian. Nah, kalau ingin menyalakan yang lain, maka kita tinggal lihat tadi ya. Dia ada di posisi mana. Jadi yang diminta ini adalah, nah ini ya, baris kedua kolom satu. Jadi sama, baris kedua sekarang yang kita nyalakan atau kita beri data satu nih ya. Nah, ini ingat sampai sini baris kedua kita hidupkan nggak atau beri data satu dan juga kolom satu tetap. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita nanti ingin mengombinasikan nyalanya nanti akan ada proses scanning lagi ya namanya. Kita lihat. Nah, ini saya beri lagi prosedurnya namanya eh, nyala titik underscore B2 underscore K1 ini ya. Ini untuk menyalakan namanya baris kedua di kolom pertama. Baik, kita lihat yang nyala seperti apa. Wah, kurang lebih seperti ini. Jadi karena tadi diminta nyalakan adalah baris kedua di kolom satu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Ini nyalanya seperti itu nanti untuk kemudian kalau hasil program tadi kita running. Nah, kalau misalkan ini ada plus sekaligus 4 gimana? Aduh, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menyalakan 4 itu? Ternyata untuk menyalakan lebih dari satu titik, kita harus melakukan proses scanning namanya. Di proses scanningnya itu kita lakukan, kita nyalakan dulu baris satu kolom satu, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1, maaf. Tadi baris satu kolom satu, baris 2 kolom satu, baris 3 kolom satu, kemudian baris 4 kolom satu. Kemudian kita lakukan scanning. Lakukan scanning itu artinya kita nyalakan itu secara bergantian gitu ya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Ada 4 titik itu. Maka seperti hanya segmen-segmen yang lalu, kita juga lakukan proses scanning.
Dan sebelumnya ini kita tambahkan dulu untuk kemudian di baris ketiga kolom 1 dan juga baris 4 kolom 1. Itu kan sudah kita beri notasi nama apa namanya nama prosedurnya B4K1. Kalau tadi B3K1 ini ya. Nah ini. Nah kalau misalkan kita urunut di prosedur loopnya ya, kurang lebih seperti ini untuk kemudian kita bisa menyalakan baris 1, 2, 3, 4 masih di posisi kolom 1. Nah, kurang lebih memanggilnya seperti ini ya. Itu di masing-masing penyalaannya itu kita beri delay 5 milidetik. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya untuk kemudian tadi dari program yang kita running dan melakukan proses scanning eh, di display dot metricnya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu. Nanti akan kita lanjut lagi ya untuk kemudian memprogram ini lebih detail lagi. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun nanti materinya yang mungkin belum bisa dipahami secara detail. Insya Allah habis ini akan saya coba buka presensi ataupun absensinya ataupun kehadirannya. Kemudian saya akan kirimkan juga insya Allah link untuk dikerjakan. Nanti akan ada permintaan mengisi presensi sebagai pengganti kuliah yang kemudian kita sudah diliburkan ya, bukan kita meliburkan diri, tapi diliburkan karena memang libur bersama dan lain-lain. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.